yang diselenggarakan oleh pihak Turnitin. Di sini nanti pemaparan terkait penggunaan aplikasi Turnitin terbaru sekarang yang akan dipaparkan oleh Ibu Ririana dari pihak Turnitin kepada Ibu. Mungkin kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini juga sudah ada Pak Iskandar dan juga Pak Rektor apa Pak Warek tadi ya Pak ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan siang hari ini. Tujuan saya mengadakan Zoom meeting ini terkait dengan adanya perubahan sistem di kami, yang mana kami menghilangkan button non-enrolled student. Kemudian saya mau melakukan sosialisasi, tapi tidak pelatihan training, tapi saya membuka kesempatan nanti jika ada pertanyaan setelah saya melakukan penjelasan, baik itu terkait teknisnya dan juga terkait implementasinya, bagaimana di kampus. Oke, ini sudah saya record, nanti akan saya berikan recordingnya ke Pak Jul supaya bisa di-share ke teman-teman di UIB yang lain. Saya akan share screen. Oke. Baik, jadi ini saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai latar belakang dan hal-hal perubahan yang terjadi di kami. Baik ya. Jadi kemarin per 26 dan 27 September kemarin itu sudah dihilangkan tombol non-enrolled student. Ini mempengaruhi apa? Jadi mempengaruhi instruktur tidak bisa melakukan upload langsung seperti sebelumnya, melainkan dia harus memiliki akun student di dalam kelasnya agar bisa dipilih dan melakukan submit seperti biasa. Perbedaannya hanya di situ. Dan ini menyebabkan kampus salah satunya adalah UIB. Jadi 85% kampus yang melanggan di Indonesia itu speknya sama seperti UIB, yaitu 50 akun instruktur only. Sedangkan sekarang kita berdasarkan account student. Jadi yang melanggan instruktur only itu tidak memiliki akun student atau akun studentnya hanya ada satu, gitu ya. Jadi ini menyebabkan sedikit kemarin sempat ada penggunaan dengan kampus juga, tetapi sudah saya tambahkan. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Kemudian, oke, kami sudah memberikan informasi ini sejak bulan Agustus sebetulnya yang kami kirimkan melalui email. Ini email ke seluruh pengguna, pemegang akun, gitu ya. Kemudian ini adalah bentuk emailnya yang kami kirimkan. Kemudian ini juga ada Enggak loh, Bu. Emang Ini juga ada di akunnya Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ketika login itu akan ada from September 26 students must be enrolled. Jadi kami juga memberikan message ini ada di pojok kanan atas yang bagian warna hitam, itu semua bisa diakses oleh semua pengguna, gitu ya. Kemudian latar belakangnya bagaimana sih? Kenapa kita mengimplementasikan dihilangkannya button non-enrolled student ini? Kami mau mengembalikan fungsi Turnitin seperti awalnya. Pada awalnya kami membuat ini dulu itu dengan konsep classroom. Kemudian dijual di Indonesia sejak kayak 6-7 tahun yang lalu, itu kami sesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari kampus. Yang mana pada waktu itu dulu dirasa account student itu tidak penting atau tidak perlu dibagikan ke mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kami menyesuaikan dengan permintaan yang mana platformnya tidak ada perubahan sama sekali. Yang berbeda hanyalah paket yang dijual gitu ya. Jadi user yang dijualnya yang berbeda. Sementara apakah dengan adanya perbedaan penyesuaian permintaan platformnya juga berbeda? Tidak sama sekali. Jadi secara global yang digunakan adalah apa yang Bapak Ibu gunakan sekarang. Ini aku Gitu ganti ya. di sini. Oke, kemudian kami mengembalikan fungsi dari produk kami yaitu dengan konsep classroom. Classroom artinya apa? Dia sama seperti kegiatan perkuliahan sehari-hari atau sekolah gitu ya, tetap ada admin di situ, ada instruktur, dosen, kemudian ada student yaitu mahasiswa gitu ya. Kemudian
yang bisa dicek itu literally benar-benar paper yang dari mahasiswa. Lalu bagaimana dengan papernya dosen? Itu akan kami bantu untuk alih fungsikan, kami sarankan menggunakan produk kami yang lain yaitu iTenticket. Kenapa? Karena iTenticket lebih cocok untuk pengecekan paper research article. Research article tuh di sini kalau di Indonesia misalnya kenaikan jabatan fungsional, kemudian di situ ada juga untuk submit jurnal, kemudian publish jurnal internasional, itu lebih cocok menggunakan iTenticket gitu ya. Kemudian adanya penyalahgunaan. Jadi yang namanya teknologi, manusia di belakangnya pasti akan lebih canggih gitu ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, karena bebasnya penggunaan Turnitin, maka disalahgunakan. Di Indonesia cukup banyak yang memperjualbelikan akun yang mereka langgan, kemudian dijual ke pihak luar gitu ya. Kemudian solusi yang kami berikan, apa yang bisa kami tawarkan saat ini? Kami bisa memberikan free akun student yang nomor 2, ini sudah kami tambahkan di akunnya UIB, 100 akun student. Karena lisensi yang dilanggan untuk UIB itu adalah 50 akun instruktur. Ya. Kemudian kami juga bisa memigrasi atau memindahkan jika memang dirasa, oke, saya tidak cocok lagi nih pakai Turnitin, saya akan pindah ke iTenticket. Itu ya. Kemudian paket yang akan tersedia setelah ini. UIB ini berlangganannya sudah multi-year 5 tahun tahun ini. Kemarin ini di bulan Agustus September kita dealnya sebelum informasi ini keluar, informasi perubahan gitu ya. Jadi itu sudah sempat ditandatangani dan sudah di-renew untuk paket yang 50 akun instruktur. Tapi ini sudah saya tambahkan untuk free akunnya, jadi UIB mendapatkan 100 akun student gitu ya. Kemudian yang dilanggan sekarang itu adalah Turnitin Feedback Studio. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke website kami, official name produk yang Bapak Ibu langgan itu adalah Turnitin Feedback Studio. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke help desk, kemudian ke customer support web kami, kemudian mengisi survei dan lain sebagainya, produk apa yang Bapak Ibu langgan? Di situ ada banyak pilihannya. Punyanya Bapak Ibu adalah Turnitin Feedback Studio. Di sana di dalamnya misalnya ada Turnitin Similarity, Draft Coach, Examsoft, kemudian Turnitin Originality, iTenticket dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, paket yang akan tersedia setelah ini, kami mengubah paket yang kami jual. Yang pertama itu adalah iTenticket. Tadi, perbedaan antara iTenticket dan Turnitin yang paling mendasar adalah iTenticket dijual based on submission. Jadi berapa banyak submission yang dimau dari kampus, itulah yang dilanggan. Karena ketika habis, dia harus menambah lagi langganannya gitu ya. Kemudian kalau Turnitin, dia based on user. Jadi usernya yang dilanggan, sedangkan paper submissionnya dia unlimited. Itu perbedaan paling mendasar gitu ya. Kemudian berbeda di database-nya. Untuk iTenticket, semua yang ada di Turnitin plus disertasi yang ada di dalam ProQuest database. Gitu ya. Kemudian ini iTenticket yang pertama. Yang kedua adalah TFS, Turnitin Feedback Studio, tanpa AI writing. Gitu ya. Jadi hanya Turnitin Feedback Studio-nya saja untuk similarity checking. Gitu ya. Kemudian paket yang ketiga adalah Turnitin Feedback Studio dengan Originality atau dengan AI Writing. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Oh, ini tadi. Mana back? Nah, ini. Jadi kami berpartner dengan Crossref dan semua ini mereka adalah publisher internasional. Jadi iTenticket itu digunakan oleh mereka sebagai penyaring paper yang masuk ke mereka. That's why dulu iTenticket harganya cukup mahal dibandingkan Turnitin. Jadi dulu customer yang melanggan dari dulu sampai sebelum perubahan ini less than 10 institusi di Indonesia yang melanggan iTenticket. Karena memang harganya cukup mahal. Cuma sekarang dengan adanya perubahan paket, kemudian iTenticket kami juga sudah iTenticket yang baru, iTenticket 2.0 yang baru launching today, itu kami mengubah paket yang dilanggan dan harga yang diberikan. Itu juga berubah. Gitu ya. Jadi lebih terjangkau. Oke.
Kalau Bapak Ibu perhatikan di similarity reportnya Bapak Ibu bisa mengakses AI detection atau nilai AI-nya berapa persen gitu ya. Itu akan kami sediakan free. Itu sudah free dari bulan April pada saat kami launching kemarin April 2023. Itu akan tetap bisa diakses sampai Desember 2023. Gitu ya. Itu kami berikan free. Kemudian per 1 Januari 2024 si AI detection ini akan kami hilangkan dari semua produk kami dan itu harus dilanggan terpisah, opsional. Jadi dia tambahan, gitu ya. Oke, jika Bapak Ibu mau memiliki akses AI, Bapak Ibu harus melanggan antara item ticket yang memang nanti dipaketkan dengan AI detection atau TFS plus originality, Turnitin Feedback Studio with originality. Jadi nanti per 1 Januari punyanya Bapak Ibu cuman TFS aja gitu ya, tanpa AI detection. Oke. Kemudian, apa sih yang termasuk dalam originality? Ini adalah optional yang boleh dilanggan dan boleh tidak dilanggan, gitu ya. Kemudian ada 4 fitur di dalamnya yang akan Bapak Ibu dapat. Fitur ini harus diambil semua. Kalau dirasa tidak digunakan, ya nggak masalah. Tinggal tidak perlu menggunakan. Yang penting ini paketnya, gitu ya. Kemudian, sorry. Oke. Nah, fitur 4 ini apa saja? Yang pertama adalah AI Writing Detection yang Bapak Ibu bisa akses nanti sekarang sampai 31 Desember 2023 gitu ya. Nanti akan tetap muncul lagi. Jadi mengakses menggunakan platform yang Bapak Ibu gunakan sekarang. www.turnitin.com, kemudian masuk upload, lihat hasilnya, masuk ke reportnya, di dalam situ ada AI-nya. Gitu ya, seperti yang sekarang. Kemudian fitur yang kedua, untuk AI writing, ini yang perlu saya perjelas adalah kami belum bisa mengecek paper yang bahasa Indonesia. Kami masih melakukan pengembangan dalam hal tersebut. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan selanjutnya bagi Bapak Ibu, apakah dirasa perlu melanggankan AI writing detection-nya. Karena kami literally yang paper berbahasa Inggris saja, gitu ya. Untuk paper bahasa Indonesia, kami bisa memberikan warning di depan, tapi tidak bisa menunjukkan yang paragraf yang menurut dia terdeteksi AI-nya itu di mana, itu nggak ada. Nggak bisa, gitu ya. Belum bisa. Oke. Kemudian yang kedua, itu adalah fitur Authorship Investigator. Authorship ini membantu kampus, nanti aksesnya akan diberikan hanya satu, itu membantu kampus untuk mengetahui apakah papernya dibuat oleh orang yang sama atau bukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan ungkapan ghostwriter, itu kami bisa menginformasikan, membeberkan data bahwa apakah ini ditulis oleh orang yang sama atau sama orang lain. Jadi kami mengecek algoritmanya, kemudian kami mengecek konsep penulisannya, kemudian kami mengecek ini dibuat di laptop apa, tahun berapa, words-nya yang mana, dan lain sebagainya. Itu akan kami beberkan, lalu satu orang ini yang melakukan analisa, satu orang di kampus yang melakukan analisa apakah memang ini ditulis oleh orang yang sama oleh dia atau bukan, gitu ya. Aksesnya hanya satu. Oke. Ini diakses di platform yang berbeda jika berlangganan originality plus originality ya. Platformnya yaitu specific link, misalnya nanti uib.turnitin.com gitu ya. Kalau sekarang kan www.turnitin.com. Si platform originality ini baru platform kami. Itu di spesifik, misalnya nanti mau UIB atau International Batam atau apa, .turnitin.com gitu ya. Kemudian fitur yang ketiga itu adalah draft coach. Draft coach ini membantu Bapak Ibu dalam proses penulisan sebelum disubmit ke dalam Turnitin, gitu ya. Syarat untuk bisa mengakses draft coach, Bapak Ibu di kampus harus sudah berlangganan premium Microsoft 365 atau Google Premium, itu ya. Jadi kami akan mendaftarkan domain kampus. Jadi integrasi dengan kami supaya bisa menggunakan draft coach. Jadi ketika sudah integrasi, sudah didaftarkan dengan kami, misalnya domainnya uib.edu gitu ya, itu yang diberikan ke kami, lalu kami bukakan akses di sistem kami.
Setelah itu Bapak Ibu perlu menginstall add-ons di Word-nya. Di Word-nya Bapak Ibu. Jadi dia akan muncul buttonnya di situ untuk melakukan pengecekan Turnitin. Pengecekannya itu maksimal 3 kali satu paper. Gitu ya. Di luar turnitin.com. Jadi ketika sudah oke, saya sudah berkurang, sudah pede, silakan ngecek. Ini sangat membantu untuk kalau misalnya mau submit ke jurnal misalnya ya, karena kan misalnya nggak perlu dicek ke Turnitinnya kampus, tapi langsung ke Turnitin si yang mengecek itu bisa, gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah ProQuest database. Ini bukannya artinya Bapak Ibu mendapatkan akses ke ProQuest, tidak. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, ini akses ke disertasi yang ada di dalam ProQuest. Jadi bisa dijadikan sebagai data pembanding, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan cara aksesnya ya tadi ya. Mana ini ya? Sebentar. Apa yang berubah dan di mana yang berubah? Ini ya. Oke. Saya akan share screen lagi. Share-nya ini. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke sini, jadi kami punya beberapa web terpisah dari www.turnitin.com. Yang pertama adalah help.turnitin.com. Ini adalah website guidance untuk step by step teknis gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada sedikit bingung dan lain sebagainya, itu bisa mengakses dari sini gitu ya. Ini step by step gitu. Yang perlu diingat adalah produknya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada banyak ya, Feedback Studio, Draft Coach, Gradescope, Turnitin Originality, Similarity, SimCheck dan lain sebagainya, Ticket gitu ya yang tadi saya sudah jelaskan. Bapak Ibu pilih yang Feedback Studio, lalu mengakses lewat website, Turnitin website ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu mengakses sebagai administrator kah atau instructor atau student. Ini ya, kita pilih yang instructor. Di sini ada cara-caranya. Misalnya nanti mau add student, delete student, kemudian lihat similarity report-nya, cara mengecek AI dan lain sebagainya di sini ada. Ya. Ini untuk guidance. Kemudian ada satu lagi webnya yaitu support center. supportcenter.turnitin.com. Kalau misalnya ada pertanyaan, kemudian Bapak Ibu mau mengontak support kami, itu bisa di sini. supportcenter.turnitin.com. Kalau misalnya mau report, kok ada aktivitas unusual activity nih di dalam akunnya saya gitu ya. Ini bisa masuk ke supportcenter.turnitin.com lalu raise a case request di bagian bawah ya. Ini Oke, nanti Bapak Ibu bisa masukkan. Di sini ada beberapa opsi ya. Ngelihat ini, kemudian bisa masukkan produknya. Jangan lupa punyanya Bapak Ibu Feedback Studio ya. Oke, nanti tinggal dimasukkan ininya. Oke, kira-kira seperti itu untuk tambahan. Kemudian saya akan jelaskan implementasi. Bukan implementasi. Di bagian mana sih yang berubah? Jadi yang berubah seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, itu ada di bagian upload dokumen. Pada saat mau melakukan upload ya. Jadi tadinya kenapa? Oh ya, ini saya salah sebentar. Oke. Oke. Untuk 100 akun student yang kami gaung-gaungkan itu tidak perlu sebetulnya tergantung kebijakan dari kampus. Sebetulnya itu hanya apa namanya sebutan saja. Jadi sebetulnya nggak perlu ini dibagikan ke mahasiswa, nggak dibagikan juga nggak apa-apa gitu. Ya, yang penting bisa melakukan upload. Jadi Bapak Ibu masuk ke kelasnya, jadi pada saat di bagian upload ya ini ya, terjadinya perbedaan itu, perubahannya. Di sini, select student. Dulu di sini ada pilihannya non-enrolled student. Itu ya. Sekarang nggak ada. Karena nggak ada, dia harus memilih akun student. Untuk punya akun student di sini, Bapak Ibu harus tambahkan studentnya di kelas. Ya.
Ingat, satu instructor itu bisa create unlimited class dan unlimited assignment. Oke. Email student yang ditambahkan ini tidak harus email betul. Jadi bisa fake email. Gitu ya. Kayak gini kan harusnya email saya yang benar ini ya, ceririana@turnitin.com, lalu di sini saya bikin ririana@turnitin.com. Ini bisa. Gitu ya. Oke, kira-kira sekian untuk penjelasan dari saya. Saya akan open untuk discussion. Silakan Pak Jul. Baik, terima kasih Bu Riri. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya, silahkan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, agar tidak lagi banyak pertanyaan-pertanyaan terkait Turnitin yang sekarang gitu kan. Jadi harapan kami di sini Bapak Ibu bisa memahami. Tapi nanti kalau memang belum paham juga terkait ini kan nanti ada perekamannya dan kami juga bisa membantu dari tim perpustakaan terkait bagaimana cara di sini kan kelemahannya di apa masih banyak belum tahu Bu, bagaimana cara submit Turnitinnya gitu kan. Eh, Mudah-mudahan dengan acara ini bisa Bapak Ibu memahaminya. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan. Iya, Pak Jul, saya mau bertanya ya. Ya silakan Pak. Ya, selamat siang Mbak Riri. Saya Pak. Iskandar. Ya, saya ingin menanyakan satu hal yang mungkin berkaitan dengan apa yang kami laksanakan sehari-hari. Karena kami ini kan juga bukan rekan yang lain, juga dosen di dalam melakukan pembimbingan terhadap pembuatan skripsi, artikel, paper, dan sebagainya. Ya. Tadi ada disebutkan satu istilah AI Writing Detection. Ya. Nah, eh, saya hanya ingin memastikan AI writing detection ini kan artinya itu kan dia bisa mendeteksi andai kata mahasiswa itu membuat satu artikel, paper ataupun apapun tugasnya, assignmentnya dengan dari kertas kosong dia menggunakan AI sehingga selesailah tulisan paper tersebut. Katakanlah papernya 5 halaman. Saya ambil contoh sederhana saja. Selesai. Nah, ini yang dimaksud bisa dideteksi oleh AI Writing Detection. Atau yang seperti ini ya. Atau apa Pak? Atau begini, dia bikin dalam bahasa Indonesia. Dia membuat dalam bahasa Indonesia. Tetapi dia membuatnya berusaha menuliskannya dengan baik. Dengan ide sendiri. Walaupun sebagian dia copy-paste dari artikel orang lain atau dari yang lain. Kemudian dia melakukan translate ke bahasa Inggris. Dengan menggunakan berbagai aplikasi ya, katakanlah Google Translate kah, pakai yang mana-mana saja. Selesai. Nah, hasil translate dalam bahasa Inggris ini yang kita istilahkan lah, dia lakukan Turnitin segala macam. Apakah ini bisa dideteksi sebagai bagian dari menulis dengan menggunakan AI? Oke. Jadi untuk AI sendiri itu adalah sebetulnya tujuannya yang pertama tadi ya Pak ya, yang literally dia copy paste dari apa yang dia dapat dari AI. 100% berarti. Yes, Copy paste betul. 100%. Oke. Ya. Kemudian jika case-nya dia dari bahasa Indonesia, dia translate ke bahasa Inggris, diusahakan ditranslate gitu ya, karena since kita kan native language-nya bukan English ya. Iya, iya. Itu sebetulnya kami dulu itu punya feature-nya adalah translated matching. Yang mana dulu setiap kampus itu bisa mengakses. Cuma ini sudah dihilangkan per hari ini berbarengan dengan launchingnya iTenticket 2.0 untuk customer Indonesia. Kenapa? Karena untuk translated matching itu dia untuk mengecek misalnya dia ngambil dari artikel bahasa Inggris, lalu dia translate ke bahasa Indonesia, lalu dia copy paste ke papernya, lalu di submit ke Turnitin. Atau bisa juga dia bahasa Indonesia, lalu dia translate ke bahasa Inggris, kemudian dia copy paste. Jika sama persis
kita bicara sama persis dulu ya, bukan yang dia lakukan pakai bahasa dia sendiri ya. Itu dulu ada fiturnya yaitu translated matching, tapi itu sudah tidak available untuk customer di Indonesia gitu ya. Jika case-nya dia menulis menggunakan ide dia sendiri, saya rasa itu tidak akan terdetek di AI. Karena AI itu kan dia ada algoritmenya ya Pak ya. Ini sih masalah engineering ya. Untuk algoritmanya sendiri, dia pasti akan berbeda dengan kalau kita bikin sendiri gitu ya. Makanya somehow dia terdetek bahwa itu AI writing gitu. Kalau menurut saya itu akan aman jika memang dia melakukan paraphrase sendiri gitu. Mungkin lebih ke tidak kelihatan AI-nya belum kali ya. Mungkin lebih ke arah dia mengecek dia bahasa sendiri, bahasa Indonesia, dia translate ke English. Step awalnya yang perlu dikhawatirkan adalah apakah akan ada paper berbahasa Inggris yang sama seperti itu. Kira-kira sih seperti itu, belum masuk ke AI-nya gitu kali ya Pak ya. Kira-kira gitu Pak Iskandar. Ya, baik, Mbak Riri. Mungkin saya lanjut satu pertanyaan lagi. Boleh Pak. Andai kata ada satu artikel dalam bahasa Inggris, ya, saya tidak mengatakan seluruh paper. Saya ambil 3 paragraf. Tiga paragraf itu exactly saya ambil keluar, kemudian saya paraphrase dengan cara saya sendiri, walaupun saya bukan native language, yang bukan orang native ya, Ya. saya paraphrase. Setelah saya paraphrase, saya cek ke summary dengan aplikasi sehingga ke grammar sehingga jadi benar Ya. grammar. Walaupun saya paraphrase dengan cara yang saya sedikit keliru lah, tapi saya pakai lagi aplikasi untuk itu. Nah, karena sudah diparaphrase, begitu saya cek lagi itu tetap bisa kedetek atau tidak bisa kedetek bahwa itu dia Untuk copy paste 3 paragraf itu dari artikel bahasa Inggris yang milik orang lain, yang dia copy paste, dia paraphrase, dia inikan lagi, dia lakukan beberapa hal lagi lah sehingga kesannya kan tulisannya jadi berbeda. yes. Nah, itu bisa kedetek. Oke. Untuk yang perlu diingat untuk Turnitin sendiri, dia adalah similarity checking. Berasal dari kata-kata similarity, jadi dia hanya mengecek kalimat yang sama persis. Gitu. Makanya untuk menghindari terdetek di Turnitin ya, kita bicara Turnitin bukan di AI-nya ya. Untuk menghindari dia terdetek dari Turnitin, ya caranya memang harus melakukan paraphrase. Gitu Pak. Kecuali paraphrase-nya Bapak ternyata sudah pernah ada yang memikirkan kalimat yang sama dengan kalimat yang Bapak hasilkan. Kemudian diposting di internet, itu akan bisa muncul kesamaannya. Jadi perlu diingat Turnitin itu yang kata-kata yang sama persis, Pak. Jadi berarti ada hal yang berbeda ya, Turnitin dan AI writing detection. Karena ini 2 hal yang berbeda yang didetekkan. Kalau Turnitin kan Yes, similarity. Kalau betul. AI writing detection kan yang dia detect kan Algoritma untuk apakah yang menulis. originality dari Yes, penulisnya kan. Jadi ya berbeda betul. ya. Oke, jadi sekarang yang kalau sekedar hanya Turnitin itu sepanjang kalau maaf kata saya anggap yang banyak dilakukan yang saya dengar adalah kalimat aktif dibikin jadi kalimat pasif. Yes, Otomatis itu kan sudah tidak mungkin terdetek oleh Turnitin ya. betul. Ya, itu satu. Ya, Tetapi kalau kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif dengan makna yang sama, itu dari artikel orang lain, kita cuma ambil, itu kedetek nggak di AI writing detection? Kira-kira seperti itu. Karena kalau ini bisa kedetek, ini kan saya membicarakan masalah 3 paragraf, 5 paragraf, 2 halaman. Tetapi kalau dia tidak bisa kedetek, ya berarti kan dia bisa bebas yes. meng copy paste punya orang lain, tetapi ya tinggal dibolak-balik kalimatnya.
walaupun isinya sebenarnya sama semua. Iya, Nah, hanya saja memang terus terang saja, kalau kami kan di institusi perguruan tinggi kan kami juga tahu yang namanya penulisan artikel, paper, apalagi mau disubmit untuk dipublish di international journal segala seperti itu tidak sesederhana itu karena itu menyangkut reference, ya menyangkut banyak hal lah ya, betul. bukan hanya sekedar itu, tidak bisa ini. Nah, hanya saja saya ingin mengatakan ini idea atau topiknya itu bisa sama. Nah, itu bisa kedetek ya itu aja. Walaupun yang kita pakai istilahnya pakai aplikasi AI writing detection. Kalau Turnitin saya sudah betul-betul clear karena itu masalah similarity. Iya, Tapi kalau AI writing detection itu kan memastikan ini sebenarnya yang punya siapa idenya. Dia hanya copy paste, dia sama nggak punya ide sama sekali. Dia ambil saja hanya dibolak-balik kalimatnya, kemudian Turnitin sudah pasti lewat karena tidak bisa kedetek kan, karena tidak similar lagi. yes. Tetapi yang ini bagaimana gitu? Karena kan seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Riri bahwa ada beberapa international publisher itu sudah menggunakan AI writing detection. Nah, Yes. ini bisa kedetek nggak gitu loh? Nah, ini kan jadi persoalan karena saya nggak bicara katakanlah satu artikel itu katakanlah 12 halaman. Saya nggak bicara 12 halamannya. Saya bicara 3 paragraf. Saya bicara satu halaman gitu. Ya, Kalau 12 halaman totally di copy paste ya mestinya sih ada cara untuk mendetek ketahuan lah ya. Tapi saya bicara 3 paragraf, 1 halaman, 2 halaman dari 12 halaman yang ada. Kira-kira seperti itu. Ada pengalaman, ada pernah tahu seperti ini bisa kedetek gitu. oke. Em, Berhubung kita kan belum ada rules-nya ya Pak ya. Kalau dari pemerintah sendiri, maksudnya ini semua kan dikembalikan ke bagaimana di kampus. Ada beberapa kampus yang eh, kita tidak mungkin memungkiri adanya teknologi AI ini gitu kan ya. Karena Ya, in a way dia pasti membantu kita, kurang lebih gitu kan ya. Cuman ada beberapa faktor yang memang yang namanya mesin ya dia berdasarkan apa yang human fits them gitu kan ya. Jadi ya. ada beberapa faktor yang memang tidak bisa tergantikan. Nah, kembali lagi sebetulnya dari kebijakan masing-masing kampus. Jadi eh, ada beberapa kampus yang memang mengizinkan penggunaan AI tapi dengan gimana ya, tidak mengcopy paste tadi karena maksudnya kalau dari segi AI-nya kami, itu kami benar-benar hanya mengecek untuk eh, dari algoritmenya itu akan dengan yang sama persis juga, Pak. Jadi eh, bagaimana kampus menyikapinya ini kami serahkan kembali ke kampus. Jadi kami hanya membantu alat untuk melakukan deteksi AI-nya. Kalau misalnya pun memang terkena 3 sampai 4 paragraf itu pun kan memang tidak tidak eh oh ini dia menggunakan AI. Jadi tidak bisa lolos. Masalah lolos tidak lolos kan diserahkan kembali ke editornya. Kira-kira seperti itu. Iya, Mbak Riri. Saya paham yang dimaksud, tapi Mhm. inti pertanyaan saya bukan di policy dari masing-masing kampus ya. Ya, Tetapi maksud saya bisa kedetek nggak itu loh. Kalau policy kan pasti bisa nggak bisa ya kan pasti kita punya rules ya, punya policy sendiri. Bisa kedetek atau nggak bisa kedeteknya itu menjadi penting karena berarti si mahasiswa itu tidak berkarya dengan baik gitu loh. Dia kan mengcopy paste. Apalagi kalau dia bisa copy paste dari 12 halaman dia copy paste 10 halaman dibolak-balik katanya seperti tadi. Mhm. Nah, itu bisa kedetek nggak? Itu yang penting karena kalau polisinya tentu kita punya policy lah ya. Kita kan pingin kita punya mahasiswa itu punya karya yang original sehingga dia punya kemampuan nanti untuk bersaing di dunia luar gitu loh. Karena kan itu yang
penting kan. Kalau dia menulis aja sudah maaf kata nyontek ya, terus gimana dia nanti di ke depannya gitu kan. Tetapi Yes. bisa kedetek nggak itu loh. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang membuat saya terus terang saya punya pengalaman. Pertama kali disertasi saya itu dicek pakai Turnitin di kampus saya yang lama ya. Itu yang namanya kata-kata subjudul introduction itu kena Turnitin. Saya marah sekali. Iya. Itu kan tidak mungkin apa namanya saya bisa ganti dengan kata-kata yang lain gitu loh. Iya kan, subjudul introduction itu kan memang ya introduction di mana-mana gitu. Mana mungkin saya bisa ganti. Tapi itu kena gitu. Mhm. Nah, jadi saya bilang, wah ini kalau seperti itu ya, terus bagaimana kita memaksakan diri mengganti, mencari kata yang lain? Katakanlah ada kata yang sama, lebih kurang ada 5 di dunia ini. 5-5 pasti dipakai orang semua seluruh dunia. Kena lagi nanti. Iya Betul. kan? Nah, Yes, betul. jadi itulah yang membuat kadang-kadang cukup membuat frustrasi juga si mahasiswa. Ya. Tapi kan kita melihat dari banyak hal kan. Nah, saya tidak tahu apakah masalah presentasi dari si hasil cek Turnitinnya itu misalnya yang yang nomor 1 sekian persen, yang kedua berapa persen, ketiga berapa persen itu apakah dari situ juga bisa menjadikan kita bagian dari policy gitu misalnya. Kalau dia semua rata-rata di bawah 1%, walaupun angkanya banyak ya berarti kan memang ya yang seperti introduction itu yang kedetek gitu loh. Yes. Jadi kembali lagi tadi yang utama tadi di luar policy itu bisa kedetek nggak, Mbak Riri? Oke. eh saya bantu share screen ya, Pak, sebentar. Ya, ya. Karena ini sudah cukup advance terkait AI writing detection-nya. Jadi kami sudah menyiapkan, maaf ya Pak, saya tidak bisa belum tepat menjelaskan secara face to face ya. Ya, Jadi ya. ini saya akan bantu untuk arahkan. Jadi di kami itu ada yang tadi help.turnitin.com, di situ ada penjelasan mengenai AI writing detection kami. Gini ya, jadi apa yang dilihat dari AI writing kami sehingga dia bisa mengeluarkan persentasenya gitu ya. Jadi di sini ada diinformasikan bahwa seperti tadi it should not be used as the sole basis ya kan. Jadi harus ada faktor lain. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada dijelaskan probability kesalahan gitu ya. Jadi tidak pasti untuk nilai ini gitu ya. Jadi di sini our testing has found that there is a higher incidence of false positive when the percentage is between 1 sampai 20. Tapi kalau sudah di atas 20 udah pasti dia pakai AI. Kira-kira seperti itu penjelasan yang ini gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya kan seperti ini AI-nya. Kemudian how do we detect AI generated writing? Ini yang sangat engineering banget yang tadi saya infokan. Di sini ada how do Turnitin's AI writing detection capabilities work gitu ya. How does it work? Di sini ada caranya gini Pak. Maaf ini sangat ini banget saya juga nggak ini. Nah, ini di sini dia pakai probability tadi ya. Jadi makanya 1 sampai 20 dia masih mungkin ini ditulis oleh AI dan mungkin juga tidak gitu ya. Ini kemudian penjelasannya di sini juga ada. Dan what parameters or flags does Turnitin's model take into account? Ini ya. Di sini ada penjelasan mengenai si ChatGPT-nya. Nih. Jadi seperti ini kira-kira Pak. Kemudian bagaimana kalau diimplementasikan dengan Turnitin kami? Ini ya. Jadi AI kami itu train on representative sample of data spread over a period of time gitu ya. That includes AI generated sama authentic academic writing gitu Pak. Jadi ketika while creating our sample data set took into account statistically underrepresented groups like second language learners gitu Pak. Jadi memang cukup kompleks untuk bisa ininya, tapi saya paham sih poin pertanyaannya Bapak, apakah akan meng-highlight kata demi kata ya Pak ya di AI-nya tersebut ya Pak ya. Sekarang
kalau dilihat dari contoh ini, dia akan meng-highlightnya kata-katanya sama persis. Tapi jika Bapak rasa masih belum cukup puas untuk ini, saya akan refer ke orang lain supaya nanti akan saya jelaskan dulu ke tim kami supaya bisa membantu untuk menjelaskan terkait AI-nya ini. Nah, biasanya kami ada dengan Mas David yang ini biar nanti saya infokan ke Mas David untuk menghubungi Bapak terkait AI writing-nya. Gimana, Pak Iskandar? Eh, baik, Mbak Riri. Saya intinya sederhana saja, karena ini hanya kami kan masalahnya berkaitan dengan untuk mendeteksi apakah mahasiswa itu menulis sendiri. Jadi dari berbagai pengalaman yang ada, cara mereka, kan namanya anak-anak sekarang kan idenya banyak sekali ya, cara Betul, dia merubah A, merubah B, membuat ini, membuat itu, sehingga susah kedetek gitu ya. Itu betul. kan banyak sekali akal-akalan mereka lah kalau bahasa sederhananya kira-kira gitu ya. Yes. Nah, kalau Turnitin, saya yakin sekali sepanjang itu kita paraphrase dengan baik, itu mestinya nggak kedetek. Mhm. Tetapi kalau yang AI writing detection itu, ini sesuatu yang tidak mudah. Karena ada teman saya pernah coba, dia hanya menulis satu topik. Kemudian itu AI itu yang nulis. Mhm. Keluarlah sampai 5 halaman paper Ya. itu. Dia hanya masukin topiknya aja, keluar 5 halaman. Mungkin kalau ini pasti kedetek sama AI writing detection, Mhm. mungkin. Tetapi yang saya maksud tadi, kita mengambil tulisan orang, ya, habis itu kita paraphrase sedikit, ya, kemudian kita masukin ke paper kita. Yang saya maksudkan bukan 100%, Yes. yang 3 alinea atau 1-2 halaman, padahal tulisan lengkapnya kan 12 halaman. Nah, Iya. itu yang seperti itu yang maksud saya, apa kedetek nggak? Oh, ini dia ngambil ngambil benar nih 1 halaman 2 halamannya dari punya orang gitu loh. Iya. Jadi bukan ininya, kalau kalau dia dari hanya masukin topik, kemudian AI yang running, keluarlah paper 5 halaman, itu mungkin kedetek kalau menurut saya, karena kan totally kan AI yang menulis kan, Nulis. dia hanya masukin topik. Tapi ini yang sudah, ya seperti saya bilang, itu mungkin mahasiswa akal-akalannya kan banyak, dia Ya. diambil sana, dia comot artikel di 3 paragraf, dicomot artikel yang sana 5 paragraf, dicomot dari sini Mhm. 5 halaman, lengkaplah dia punya paper, padahal dia comot sana sini gitu loh. Iya. Nah, itu sebenarnya sederhananya seperti itu pertanyaan Iya. saya. Jadi Oh, memang betul. nggak mudah memang. Ini kadang kan teknologi ini kan belum tentu bisa menyapu semua hal seperti yang tadi kan. Betul, betul. Nah, Betul, Pak. Terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya. To be honest, I don't know. Jadi saya akan tanyakan ke tim bagaimana jawabannya. Nanti ketika saya sudah dapat secepatnya akan saya kabari ke Pak Iskandar lagi, boleh ya Pak ya? boleh boleh. Cuman maaf, ini bukan mau apa ya, hanya Iya, sekedar iya. sharing Cuma dari apa betul, yang betul. kami dapat. Ini kan mungkin juga buat Mbak Riri sama tim itu kan juga satu hal baru. Kalau ada Betul, seperti ini, kampus ingin mendeteksi hal seperti ini bisa nggak gitu? betul. Iya, Karena ini kan menyangkut institusi pendidikan yang lain juga, bukan hanya di kami gitu loh. yes. Ini hanya kebetulan kami mengalami hal-hal yang seperti ini, ya kami jadi pingin tahu, memungkinkan nggak Baik, bisa ketahuan gitu loh. Jadi siap. bukan tidak Baik. mungkin di kampus yang lain juga sebenarnya ada pertanyaan yang sama sebenarnya. Betul, Ya, betul, betul. ya, Baik, makasih Pak. Mbak Riri. Ya, itu Terima kasih, saja. Pak. Ya, Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih dari Pak Iskandar atas pertanyaannya. Mungkin ada waktu sekitar 6 menit lagi. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, mungkin kalau memang belum ada Bu, terkait apa nih Bu ya? Kami kan di sini sering melakukan cek Turnitin juga nih Bu. Mm-mm. Ini yang sering ditanyakan ke perpus tuh rata-rata menanyakan kok hasilnya lama gitu Bu. Itu kenapa ya Bu ya? Misalnya mereka ngecek hari ini, besok pun nggak akan keluar hasilnya itu. Itu apa kendala di mana sih Bu ya? Oke, Ya. kebetulan memang kemarin sebulan terakhir memang agak sulit. Itu pun bukan karena adanya perubahan ini, karena kami kemarin men-setting untuk 2 kali maintenance.
Jadi mungkin, dan memang kami kan sedang men-setting untuk perubahan. Jadi mungkin pada saat itu cukup lama, karena sempat ada beberapa kampus juga yang menginformasikan dia tidak keluar juga hasilnya walaupun sudah beberapa hari. Kemudian perlu diingat untuk menunggu keluar hasilnya itu harus yang tampilannya ada kotak abu-abu strip-strip gitu ya. Itu pasti dia akan keluar. Tapi mungkin karena kemarin error, itu bisa dicoba untuk diupload ulang dan ditunggu hasilnya. Sejauh ini, belakangan ini seminggu 2 minggu terakhir tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia keluar hasilnya itu hanya strip-strip aja tanpa ada kotak abu-abu di luarnya, itu tidak akan keluar hasilnya. Jadi mungkin corrupt filenya pada saat melakukan upload, jadi perlu melakukan upload ulang. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Berarti intinya upload ulang lagi kalau memang lama, Bu ya. Karena Yes. biasanya Bu setelah upload itu kan beberapa menit atau 1 menit itu udah hasilnya keluar gitu kan. Iya, Nah, itu yang sering memang ditanya. betul. Memang Oke. kebetulan kemarin memang Iya. sedang ada banyak gangguan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya terkait Turnitin ini. Pak Jul, saya izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Eh, Bu Riri, izin bertanya. Ini terkait tools red flag yang ada di Turnitin, Bu. Jadi kan di Turnitin sendiri ada bisa mendeteksi kecurangan lewat red flag ya. Nah, Iya. itu pernah kami menemui satu artikel itu kita cek red flagnya tidak muncul. Tapi Mhm. setelah kita refresh, kita buka kembali hasilnya, itu baru keluar red flagnya. Itu kenapa ya, Bu ya? Kadang memang dia nggak langsung muncul, Bu. Biasanya itu ada error di koneksi, biasanya. Jadi mungkin memang perlu di-refresh. Jadi ketika kami pun menerima report itu, kami mengharuskan customer untuk melakukan refresh lagi di reportnya, di bagian similarity reportnya. Jadi mungkin bisa dilakukan refresh lagi ya, Bu. Kira-kira Oke, gimana? terima kasih Bu Riri. Baik. Semoga menjawab Bu Ina. Ada lagi dari Bapak Ibu atau dari tim perpustakaan yang belum jelas karena perpustakaan sebagai instrukturnya untuk cek Turnitin di UIB ini. Jadi jika ada pertanyaan lagi, Saya belum dapat pertanyaan soal pengelolaan akun nih. Berarti sudah oke ya di kampus? eh, untuk selama ini sudah oke Bu. Nanti kalau Oh, memang ada kendala kami bisa langsung tanya ke Ibu. oke, baik. Berarti Iya. udah cukup jago berarti di kampus ya untuk pengelolaan akunnya, Pak. Ya selama ini sudah cukup lumayan lah. Untuk instruktur berarti aman untuk melakukan upload karena dia punya student sudah di add studentnya masing-masing sudah oke? Sudah oke Bu. Oh, Oh iya. Pak Jul Iya, izin sekali lagi Pak. iya Bu, Eh, silakan. Bu Riri, waktu itu ada satu instruktur email dari dosen itu tidak bisa menambahkan student enroll-nya. Itu kenapa ya? Soalnya akun-akun instruktur yang lain itu tidak ada masalah. Oke. eh Biasanya mungkin nggak bisanya itu perlu diperjelas dulu nih Bu. Upload add studentnya itu apakah emailnya email baru, email studentnya baru atau add email yang selama ini di add sama instruktur lain gitu. Karena kan 100 student itu dipakai untuk seluruh kampus. Yang mana emailnya itu bisa di-share dan bisa digunakan selama menambahkan email yang sama. Jadi kalau dia nambahin email baru, mungkin dia menambahkan email baru, jadinya nggak bisa gitu. Kalau kemarin sih pakai email yang biasa digunakan instruktur lain. Hmm. Berarti mungkin kelasnya sudah penuh karena ada I also don't know untuk si kelasnya karena ada yang bisa menambahkan sampai 100 akun student, tapi ada yang terbatas sampai 50 akun student aja. Gitu, Bu. Apakah akun studentnya sudah sampai 50 misalnya? Kalau misalnya menemukan hal itu lagi, coba mengupload email yang lain atau meng-create new class. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Bu.
Ya, nanti kalau misalnya terjadi lagi, karena kan saya tidak melihat nih ya Bu, mungkin lebih mudah itu kalau difotoin atau divideoin itu nggak bisanya gimana, nanti kirimin ke saya biar saya analisa. Baik, terima kasih. Ya Bu. Oke, mungkin bisa menjawab itu Ibu Ina. Selanjutnya Bu, mungkin waktu pun sudah jam 2. Jika ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Oke, mungkin tidak ada. Jadi kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Bu Ririana dan Bapak Ibu jangan lupa isi absennya yang sudah di-share oleh Ibu Inawati tadi. Mungkin kami juga mengucapkan terima kasih ke Pak Rektor, Pak Iskandar Itan yang sudah hadir untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membantu terkait cek plagiarisme yang ada di UIB khususnya gitu kan. Ya. Eh, Kami juga terima kasih ke Bu Riana atas penjelasannya. Semoga sekali lagi ini bisa membantu atas keluhan-keluhan yang selama ini kami peroleh dari institusi UIB. Jadi Siap. demikian acara ini. Mungkin ada sedikit sepatah dua patah dari Pak Iskandar Itan. Ya, baik. Mungkin saya hanya ingin mengucapkan terima kasih aja ke Mbak Riri. Terima kasih karena bagaimanapun sharingnya ini betul-betul memberikan insight yang baru, insight tambahan yang selama ini mungkin kami hanya katakanlah menduga-duga, mungkin begini, mungkin begitu, tapi paling tidak dengan adanya penjelasan dari beberapa eh, diskusi tadi, saya dan kami semua tentu saja yang di UIB juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ini sudah sedemikian luar biasa, sedemikian advance, uh, yang untuk mendeteksinya tentu juga masih ada batasan-batasan. Sementara kalau kita pakai bahasa sehari-hari, yang namanya mahasiswa, akal-akalannya juga banyak, sehingga bisa membuat bahwa itu belum tentu bisa kedetek gitu. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa ada beberapa hal seperti ini. Jadi paling tidak kami sangat mendapat gambaran yang luar biasa siang ini. Terima kasih Mbak Riri. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar dan Pak Jul. Bapak Ibu nanti jika misalnya ada pertanyaan tambahan mungkin yang belum bisa disampaikan hari ini, nanti boleh disampaikan ke Pak Jul. Biasanya Pak Jul aktif menghubungi saya, nanti biar saya bantu jawab. Nanti untuk pertanyaan dari Pak Iskandar akan saya tanyakan dulu ke yang lebih ahli supaya jawabannya bisa yang paling memuaskan kira-kira gitu ya Pak. Baik, Baik, baik. Terima Oke, kasih. baik, terima baik. kasih Terima Pak. kasih Bu Ririana, Pak Iskandaritan, dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin cukup di sini acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Bu Masih. Riri, Pak Jufri. Sama-sama, Bu. Bu, ilmunya.